Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Politikus PDIP Effendi Simbolon bikin masalah. Dia selama ini memang sering arogan dan dikenal kontroversial dengan pernyataan-pernyataannya. Presiden Jokowi berulang kali jadi bulan-bulanannya, tapi kali ini dia bertindak terlalu jauh. Satu korps TNI AD tersinggung dibuatnya. Effendi menyebut TNI AD sebagai gerombolan. Kalau ini dia lontarkan ke kumpulan anak-anak muda yang suka malak di jalan, mungkin sih tidak apa-apa. Masalahnya, istilah gerombolan ini dia tujukan kepada TNI AD yang selama ini punya kedisiplinan dan semangat korps yang tinggi. Mereka ini adalah kekuatan yang bahkan kalau perlu mengorbankan nyawa untuk melindungi rakyat. Nah, lebih parah lagi, ucapan Effendi berpotensi memecah belah pimpinan TNI. Dia baik sengaja ataupun tidak sengaja memprovokasi ketegangan dalam tubuh TNI. Effendi mengeluarkan kalimat-kalimat bermasalah itu dalam rapat dengar pendapat Komisi 1 DPR bersama Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa pada 5 September. Rapat itu tidak dihadiri Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman. Buat Effendi, ketidakhadiran Dudung diartikan sebagai ketidakkompakan jajaran pimpinan TNI. Rapat itu sendiri sebenarnya digelar untuk membicarakan anggaran pertahanan. Tapi belum lagi pembicaraan tentang fokus rapat dimulai, Effendi sudah langsung nyinyir bicara. Menurutnya para anggota Komisi 1 hadir dalam rapat itu untuk mendapatkan penjelasan dari Panglima TNI tentang apa yang sesungguhnya terjadi dalam tubuh TNI AD. Dia menyebut banyak hal yang dia dengar terjadi dalam tubuh TNI. Dari soal ketidakpatuhan, pembangkangan, sampai soal ketegangan antara Panglima TNI dan Kasat. Effendi bilang mereka tak mau mendengar penjelasan itu dari Menhan, tapi langsung dari Andika. Untuk itu, kata Effendi, pembahasan anggaran bisa dikesampingkan. Anggaran itu sudah hampir pastilah ujarnya, mungkin tak perlu lagi dibantu. Dia kemudian mengusulkan agar rapat meminta Andika memberi penjelasan. Dalam konteks itulah dia lantas menyebut istilah gerombolan. Kata Effendi begini, kami banyak sekali memperoleh temuan yang insubordinary, disharmoni, ketidakpatuhan. Ini TNI kayak gerombolan, lebih dari ormas jadinya. Tidak ada kepatuhan. Ujarnya lagi, TNI hanya alat, hanya instrumen. Bapak-bapak sebagai jenderal itu hanya nakoda sesaat. Tapi selamatkan TNI-nya. Kami semua prihatin nih. Ada apa? Ketidakpatuhan si A dengan si B. TNI ini porak-poranda. Effendi menyebut ada pembangkangan di tubuh TNI dan karena itu dia menyarankan Komisi 1 minta penjelasan langsung dari Andika. Tak sampai di situ, Effendi juga menyebut satu isu yang ramai dibicarakan, yaitu gagalnya putra Dudung masuk Akademi Militer Akmil yang dianggap sebagai sumber konflik Dudung dengan Andika. Dengan arogan Effendi bilang, apa mentang-mentang anak Kasat lalu harus bisa masuk Akmil? Emang kalau anak presiden harus masuk, ujarnya menantang. Ini ketentuan apa katanya? Kita harus tegas, Pak. Saya lebih tua dari bapak-bapak semua. Saya berhak bicara di sini. Jangan seperti ini. Kalau ketentuan mengatakan tidak, ya tidak. Oh, anak saya. Emang kenapa urusannya kalau memang anakmu? Effendi juga menyebut bahwa ego Andika dan Dudung telah merusak hubungan senior dan junior. Apa sih yang kemudian dipertahankan, kata Effendi? Ego bapak berdua itu merusak tatanan hubungan senior dan junior di TNI, Pak. Buat saya, pernyataan Effendi ini bermasalah. Pertama, pilihan kata. Effendi terlalu gegabah menggambarkan TNI sebagai gerombolan dan ormas. Effendi seenaknya menyebut di dalam tubuh TNI ada pembangkangan dan TNI porak-poranda. Kedua, timing pembicaraan. Effendi mengangkat isu ini tiba-tiba di sebuah rapat dengar pendapat soal anggaran. Effendi begitu saja mengabaikan konvensi rapat. Panglima TNI diundang untuk membicarakan anggaran, tapi saat RDP berlangsung, yang dibicarakan malah gosip tentang pembangkangan, ketidakpatuhan, dan perpecahan. Ketiga, pilihan isu, dan menurut saya ini yang paling krusial. Sebelum RDP memang sudah menyebar rumor tentang ketegangan Andika dan Dudung. Salah satu indikasi yang sudah menjadi sorotan publik adalah
fakta bahwa di beberapa waktu belakangan ini, kedua tokoh itu tidak pernah hadir bareng di sebuah acara. Misalnya saat upacara pembukaan latihan bersama Super Garuda Shield pada Agustus lalu, Andika hadir, namun Dudung absen. Sebaliknya dalam upacara pengukuhan komponen cadangan 2022, Andika yang absen, sementara Dudung hadir. Jadi ketegangan itu mungkin memang ada. Tapi pertanyaannya, apakah itu tidak layak atau layak untuk dibicarakan dalam sebuah rapat dengar pendapat? Apalagi karena Effendi nampaknya berusaha mengarahkan opini bahwa ketegangan itu terjadi karena putra Dudung tidak diterima di Akademi Militer. Bahkan Effendi menghardik dan melecehkan Dudung seolah-olah menjadikan urusan personal sebagai sumber terpecahnya TNI. Effendi juga sampai bilang tadi di depan banyak orang bahwa ego Andika dan Dudung membawa kerusakan tatanan hubungan dalam TNI. Kalau Effendi memang peduli dengan kekompakan TNI, itu jelas bukan cara yang layak. Effendi justru mempermalukan para pimpinan TNI dengan cara arogan. Itu semua tidak pantas. Apakah Effendi berhak mengucapkan itu? Tentu saja berhak. Namun dia harus ingat, cara komunikasi dia memprovokasi kemarahan, konflik, dan perpecahan. Pernyataan Effendi ini sudah menimbulkan reaksi. Tak lama setelah RDP tersebut muncul video yang menampilkan respons keras para anggota TNI. Dalam video itu terlihat ada sejumlah anggota TNI berbaris. Mereka mempertanyakan apa maksud omongan Effendi Simbolon dan menuntut klarifikasi. "Hai Effendi Simbolon," kata mereka. "Apa maksud saudara mengatakan TNI seperti gerombolan, lebih-lebih dari ormas? Kami tidak terima, jangan adu domba TNI. TNI tetap solid. Kami tunggu klarifikasi Anda. Bravo, TNI." Ujar para anggota TNI itu. Hampir berbarengan dengan itu beredar pula video yang menampilkan Dudung melakukan video conference dengan jajarannya. Dalam video itu Dudung menyebut ada orang yang telah menginjak-injak harga diri dan kehormatan TNI AD. "Dia ini siapa?" kata Dudung. "Harga diri, kehormatan kita diinjak-injak sama dia." Memang Effendi akhirnya minta maaf. Dia khusus membuat konferensi pers pada 14 September. Di dalam acara itu Effendi menyatakan dia tidak pernah menstigmatisasi TNI AD sebagai gerombolan. Yang dia maksud, kata Effendi, kalau sampai ada ketidakpatuhan, disharmoni, maka TNI menjadi seperti gerombolan, seperti ormas. Namun Effendi tetap meminta maaf atas pernyataannya yang menyebut TNI seperti gerombolan. "Dari lubuk hati yang paling dalam," katanya, "saya mohon maaf bila perkataan saya menyinggung, menyakiti, membuat tidak nyaman hati para prajurit, tamtama, bintara, perwira, dan bahkan sampai para sesepuh." Namun seperti dapat dibaca, Effendi tidak minta maaf soal kalimat-kalimat provokatifnya yang memecah belah pimpinan TNI. Dia seolah hanya bersalah karena kata gerombolan, padahal ada hal yang lebih mendasar. Kalaulah ada ketegangan antara pimpinan TNI, yang diperlukan adalah upaya mendamaikan, bukan mengompori. Dudung sendiri sudah membantah bahwa ada konflik serius di dalam tubuh TNI. Dia mengaku bahwa memang ada perselisihan antara dia dengan Andika, tapi itu hanya perbedaan biasa. Pejabat lama dengan pejabat baru, itu biasa, ucapnya. Dia juga menyatakan perselisihan itu tak mengganggu soliditas TNI. Dia berkata masih berhubungan baik dengan Andika. Dia menjelaskan ketidakhadirannya dalam rapat dengar Komisi 1 DPR karena menjalankan perintah Andika, yaitu mengecek kesiapan pasukan yang akan menjalankan tugas. "Sebagai pimpinan TNI AD, saya mengecek kesiapan Batalion 143 yang akan berangkat ke daerah operasi," ujarnya. Dudung juga menyindir sikap DPR yang malah mengajukan pertanyaan tidak jelas dalam RDP DPR dengan Andika. Menurutnya dia heran, mengapa RDP itu tidak fokus pada masalah anggaran sebagaimana yang sudah ditentukan sebelumnya. Malah fokus pada pertanyaan tidak jelas, ujarnya. Anggota DPR atau politisi sipil lain perlu belajar dari kasus ini. Kita butuh Indonesia yang bersatu, bukan yang berpecah. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat, bangsa ini akan selamat. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja.
you.